Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Kami dengan senang hati, dengan sukacita membawa saudara, mengajak saudara masuk kepada hadirat Tuhan lewat penyembahan. Mari kita menyembah Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu
menyembahmu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Roh Kudus hadir di sini, mengalir, melawat setiap kita, mengurapi setiap kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, Roh Kudus mengurapi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus melawat kita semuanya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya Roh Allah bekerja, Roh Allah bekerja, Roh Allah mengurapi kami. Engkau mengurapi semua umat-Mu Tuhan, mereka yang datang dalam nama-Mu, mereka yang menyaksikan tayangan ini. Engkau mengurapi kami, Engkau mengurapi keluarga kami, Engkau mengurapi hidup kami, pekerjaan pelayanan kami. Kami berserah, kami berserah, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau. Engkau bertata dalam pujian, Engkau bertata dalam penyembahan kami. Setiap kami yang datang dilawat Tuhan, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan. Kami berserah penuh, kami berserah penuh hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah semua anak-anak-Mu dalam penjagaan-Mu. Terima kasih, oh terima kasih. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Biarlah setiap umat-Mu yang lagi bersusah, yang punya penderitaan, persoalan, datang kepada Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja kami mendapatkan ketenangan. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku
supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat Allah saja. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Allah. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, good morning. Saudara, hari ini saya memberi tema berani memilih, berani menerima resiko. Tema kita berani memilih, berani menerima resiko. Apapun di dunia ini, setiap ada keputusan kita ada resiko. Setiap pilihan kita pasti ada resiko. Oleh karena itu saya mengajak saudara, mari masuk kepada kedewasaan. Dewasa itu diukur dari responsibility, tanggung jawab dalam memilih. Konteks di sini adalah memilih pasangan. Makanya saya anjurkan kepada anak-anak rohani saya yang lagi PDKT, lagi pacaran, buka mata selebar-lebarnya saat pacaran atau PDKT, buka telinga selebar-lebarnya, kenali dia 100%, buka mata khusus kekurangannya, terlebih. Ya tentu ada kelebihan supaya ada cinta kan, ada chemistry. Tapi lebih buka mata kepada kekurangannya semua. Kalau marah kayak mana, bagaimana edukasinya, pendidikannya, kemampuan mencerna masalah, bagaimana karakternya, bagaimana kehidupannya itu semuanya lihat. Dia apakah penjorok, suka terlambat, gak rapi. Saudara, karena kita ketika berani memilih seseorang jadi pasangan, menjadi suami atau menjadi istri, maka saudara harus menerima resiko. Termasuk kalau pasangan yang kau pilih itu dia membawa luka sebelum menikah. Nah ini penting. Semoga Bapak Ibu, ini bagus sekali materi bagi kepada anak-anakmu. Karena anak-anakmu itu kan banyak bucin, budak cinta. Sehingga mata mereka itu tidak terbuka, dibodoh-bodohi oleh cinta. Telinga mereka tidak terbuka mendengar nasihat. Sehingga mereka dipengaruhi hormon, dipengaruhi dengan emosional sesaat, perasaan cinta yang bergelora, cinta malabab.
yang menjadikan dia bodoh, tidak berjalan analisisnya. Bapak Ibu, sadari bahwa ini penting sekali supaya kita hati-hati dalam memilih pasangan, khususnya untuk buat anak-anak yang mau menikah, yang mau pacaran. Ya, saya sangat berharap kalau bisa anak-anak kita ini sekali pacaran, itulah pasangannya mau menikah. Di gereja ini yang saya gembalakan di GB Pelita, prinsipnya berani menunjukkan pacar bagi kami itu adalah calon suami, calon istri. Jadi di gereja ini tidak ada ajaran pacaran coba-coba, pacaran iseng-iseng, gak ada, kita gak terima. Kita terima pacaran yang memang serius menuju pernikahan. Jadi gak boleh coba-coba, kalau coba-coba ya udah teman biasa. Oleh karena itu, kita memahami bahwa pernikahan itu sekali seumur hidup. Sampai maut memisahkan. Ya, rata-rata pernikahan itu bisa sampai 50 tahun. Kalau menikah umur 25, meninggal umur 75, 50 tahun paling tidak. Lebih kurang lah. Sehingga penting sekali kita menyadari, berani memilih, berani menerima resiko. Lihat kekurangannya, lihat kelemahannya. Kalau menerima kelebihannya gampang, menerima kehebatannya gampang. Tapi menerima kekurangannya, apalagi ada luka masa kecil, masa remaja, masa pemuda, dibawanya lukanya dalam pernikahan. Maka katakanlah namanya ini Daniel. Daniel terluka dari kecil. Dari kecil sampai dia menikah dilukai, banyak luka oleh orang tuanya, oleh lingkungan, oleh pekerjaan, luka. Kemudian dia cinta dengan si Leni. Leni lukanya sudah tidak ada lagi, udah mengampuni, udah berdamai, sudah menyelesaikan masa lalunya. Nah, ketika dia menikah si Leni dengan si Daniel, Daniel bawa luka. Maka ketika mereka bersatu, luka si Daniel ini pun bersatu dengan si Leni. Ini gak disadari. Kecewanya masa lalu, kecewa dengan papa mama, kecewa dengan abang adik, kecewa dengan famili, kecewa dengan komunitas, teman sekelas, guru-guru, kawan kerja, kecewanya dibawa. Maka menikahlah dia dengan kecewa Daniel. Leni bukan hanya menikahi Daniel. Leni menikahi atau menyatu dengan luka si Daniel. Ini gak disadari. Saya pun ini sadari setelah lebih dalam lah saya mendalami pastoral konseling keluarga. Saya kuliah. 2 tahun lebih saya kuliah tentang keluarga. Saya dibukakan materi-materi ini. Oh iya pula ya. Maka si Leni yang sudah tidak ada luka, dia emosinya stabil, komunikasinya enak. Ketika dia menikah dengan si Daniel yang penuh dengan luka, maka luka Daniel transfer ke si Leni. Dan Leni bisa menjadi juga terbawa emosional, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Kenapa? Karena mereka dua menjadi satu, ikut luka dia. Demikian juga kalau luka wanita ada, maka luka wanita itu akan bersatu dengan si suami. Maka kacau. Yang lebih kacau, luka Daniel ada, luka Leni ada. Lukanya sama-sama menikah. Bam, bersatu. Oh kalau ini habis, jelas. Ingat, kalau saya terluka di hati saya, yang pertama kulukai yang dekat dengan saya. Istriku, anak-anakku. Orang yang circleku. Itu akan lebih rentan kulukai. Maka kalau saya terluka sebagai suami, istri dilukai. Kalau istri terluka, suami dilukai. Jadi suami melukai istri, istri melukai suami. Bayangkan pernikahan seperti itu, saling hantam. Satu bicara, satu balas. Satu maki, satu lagi maki. Satu minta cerai, yang satu lagi juga sekarang juga katanya. Saya sangat banyak menangis terhadap pernikahan zaman now. Di sisa waktu hidupku ini Tuhan, aku mau mengabdikan diri lewat sosial media ini. Karena memang pengalaman saya pun pernikahan pernah hancur. Keluargaku juga, sepupuku juga ada yang hancur. Ada yang divorce, bercerai. Saya melihat sekitar saya juga banyak hancur lingkungan. Nggak cerai tapi nggak akur, berantem habis-habisan. Anak-anaknya narkoba, free sex. Saya kasihan. Saya dikasih Tuhan beban. 1 Petrus 4 ayat 2. Hendaklah di sisa hidupmu pergunakanlah untuk Tuhan. Bukan sisa hidup ya.
di sisa waktu hidup. Saya tidak tahu kapan saya akan dipanggil Tuhan. Tapi saya merindukan banyak anak-anak lahir dari keluarga yang harmonis, rukun damai. Keluarga sorga, ada damai, ada sukacita, ada kebenaran Allah. Saya berdoa supaya saudara memahami ini. Ingat, yang memilih pasangan itu adalah kita. Tuhan memberikan circle. Mungkin ada 1-2 orang diberikan Tuhan suatu suara. Seperti Ishak akan menikahi Ribka. Ya, maka Abraham mengutus hambanya untuk mencari siapa pasangan daripada Ishak. Itu satu-satu ada kejadian secara supranatural. Ini jodohmu, ini jodohmu. Itu ada. Tapi sangat sedikit, mungkin di bawah 10%, di bawah 5%. Secara 80% ke atas, 90% rata-rata orang di circle-nya. Kita yang memilih. Kita yang diberi Tuhan untuk mengambil keputusan. Siapa yang akan dinikahi. Makanya anak-anak, libatkan orang tuamu dalam memilih pasangan hidup. Betul, itu memang keputusanmu. Karena engkau yang menjalani pernikahan itu. Tapi kalau keputusanmu rusak di tengah jalan, orang tuamu juga berakibat. Saya lagi dihubungi seorang ibu yang anaknya akhirnya pisah-pisahan sekarang. Cucunya gak dikasih dilihat sama dia. Cucunya dibawa oleh menantunya. Menantu perempuannya dibawa, kemudian 3 anaknya gak boleh jumpa dengan neneknya. Nenek sama kakek Opung Doli, Opung Bori ini kan paling sayang sama cucu. Sedih hatinya melihat peristiwa itu. Yang biasanya akrab, bisa memeluk, ini dipisahkan. Yang berantem kan anak dan menantunya. Tapi kan akibat ke orang tua, ke mertua. Ketika anakmu salah memilih, maka akibatnya itu adalah kena ke orang tua, kena ke keluarga besar. Karena persoalan itu akan dicampuri oleh banyak hal, bagaimana supaya jangan bercerai. Kerumitannya itu mengakibatkan banyak orang yang terlibat. Maka pesan saya sebagai pendeta, berani memilih, berani terima resiko. Makanya sebelum memilih, betul-betul cek rohaninya. Takut Tuhan enggak? Cek jiwaninya, pemarah enggak? Pendendam enggak? Komunikasinya bagus enggak? Kelainan enggak? Karena ada juga orang kelainan homo. Atau hiperseks. Orientasinya seks. Terus. Ini banyak masalah dalam pernikahan. Jiwanya enggak sehat. Pendendam, pendiam, pemarah, pemukul. Ini jiwanya dari mana? Dari masa kecil. Bagaimana dia dididik? Bagaimana dia dididik orang tua dan lingkungan? Lihat juga, cek juga tubuhnya. Penting cek tubuh. Ada nggak sakit HIV AIDS? Apalagi dia kerja di perkapalan, di luar di mana-mana dia cicip sana, kerja di penerbangan, pergi sana, cicip sana, cicip sana. Saya punya pasien. Akhirnya dia bawa AIDS, bawa HIV. Dari manalah dia ini pergi? Dan kena ke istrinya yang setia. Kasihan. Saya punya sepupu lagi. Keponakan. Dia menikahi seorang pencandu narkoba. Waktu pacaran ditutupin. Rupanya setelah menikah baru tahu bahwa dia ini pemakai narkoba. Cerai. Saya gak habis pikir. Mereka ambil keputusan divorce. Karena dia merasa dibohongi. Karena kalau pemakai narkoba kan rentan dengan suntik. Suntik kan rentan dengan HIV, AIDS. Satu suntik untuk banyak orang. Nggak gampang Bapak Ibu. Saya punya pasien langsung itu 1 orang. Dia suka jajan kemana-mana, akhirnya kencing nanah, GO. Ketika saya mau obatin, saya bilang, jangan kau berhubungan intim dengan istrimu dulu. Dasarnya ini bandal, berhubungan. Apa yang terjadi? Istrinya datang minggu depannya lagi sama saya, 2 minggu lagi. Rupanya dia juga udah kena dari suaminya. Sama-sama kencing nanah. Unfair, tidak adil. Satu yang melakukan ketika mereka hubungan intim, satu kena.
Berapa banyak anak-anak yang hancur karena salah memilih. Anak-anak jangan sombong, jangan kau merasa aku kok udah bekerja, aku udah tahu. Jangan sombong, rendahkan hatimu anak-anak. Libatkan orang tuamu. Libatkan orang-orang yang terdekat, bila perlu pendetamu. Saya di sini saya ajari mereka, kalau butuh bantuan saya kasih. Kalau enggak terserah. Pokoknya saya tawarkan diri saya. Lebih bagus saya repot sebelum menikah daripada repot ketika mereka mau cerai. Itu prinsip anak saya, 5 tahun lebih nih pacaran, mau menikah tahun depan. Dengan dokter juga, dengan dokter anak saya dokter, Putri yang cowoknya Marga Tobing juga dokter. Jadi mau menikah tahun depan. Itu 5 tahun lebih, hampir 6 tahun. Itu saya bina terus dari awal saya udah bina. Sebelum mereka jadian, saya terlibat, iya atau tidak. Tapi yang memutuskan enggak saya, tetap anak saya. Saya hanya memberikan masukan, nasihat, sudut pandang. Karena kita kan sudah orang tua, sudah banyak pengalaman. Pahit manis, banyak kegagalan, kehancuran. Guru terbaik kan pengalaman. Saya terangkan sama dia. Enggak banyak orang tua mementoring anaknya pacaran. Saya sangat mementoring. Termasuk anak saya yang laki-laki umurnya 21. Tahun depan dia sarjana kedokteran juga. Masuk koas. Saya bina jauh-jauh hari sebelum. Saya nggak pernah memaksa. Tapi saya memberikan nasihat, didikan. Wariskanlah iman kepada anak-anakmu. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan. Wariskanlah iman. Wariskanlah karakter berulang-ulang kepada anak-anakmu saat duduk, saat berjalan, saat tidur. Saya orang tua yang aktif mewariskan karakter, mewariskan iman, mewariskan nilai-nilai luhur, prinsip-prinsip hidup. Supaya kalau saya meninggal dunia, anak-anak cucuku lebih baik dari saya. Karena hidup ini adalah warisan. Maka pesan saya kepada Bapak Ibu. Mari sama-sama kita mengingatkan anak-anak kita. Nah, di bagian akhir daripada penerangan saya ini. Kalaupun hari ini bagi Bapak Ibu yang sudah memilih. Yang tadi kan saya mengarahkan sebelum menikah. Sekarang Bapak Ibu udah menikah. Ternyata pilihanmu banyak kekurangannya. Semalam saya sudah khotbah. Dengarkan seri-seri saya terus supaya jangan putus. Saya sudah sampaikan bahwa yang kita pilih itu siapapun. Walaupun kita sudah teliti rohaninya, teliti jiwaninya, teliti badaninya. Tetapi ingat, tetap yang kita pilih itu adalah manusia yang tidak sempurna. Termasuk saya tidak sempurna. Artinya apa? Dalam kitab Yakobus semalam kita baca dikatakan dalam kitab Yakobus bahwa orang yang kita nikah itu adalah orang yang sudah banyak kesalahannya. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Jadi semua kita sudah bersalah. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa. Jadi yang kita nikah itu orang yang berdosa. Orang yang banyak kesalahannya. Berarti seteliti-telitinya seseorang memilih. Tetap yang dipilihnya itu adalah orang yang tidak sempurna. Orang yang punya kesalahan. Bahkan Yakobus 3 ayat 2 tadi katakan kesalahannya banyak. Berulang-ulang. Jadi gak boleh kita bilang sekali ku ampuni, 2 kali ku ampuni, 3 kali ku ampuni. Gak boleh. Mengampuni itu dikata Alkitab 7 kali, 70 kali. Artinya unlimited. Mengampuni itu kalau dilakukan di dalam pernikahan tidak ada perceraian. Orang yang bercerai itu karena tidak mau mengampuni. Jadi kesalahan itu banyak, nggak hanya 2-3 kali. Makanya disuruh Tuhan mengampuni itu 7 kali, 70 kali. Artinya unlimited, tidak ada batas. Saya mengampuni istriku nggak bisa ku hitung-hitung 5 kali, 10 kali, enggak. Tuhan juga kesalahanku banyak kok diampuni Tuhan. Aku pendeta, aku gembala, kok melulu kerjaku. Sadar aku masih banyak kekuranganku, diampuni Tuhan. Saya juga berdoa supaya engkau juga mengampuni pasanganmu. Karena yang kau nikahi itu orang yang punya kekurangan. Semalam saya bahas, selumbar di mata istrimu, sedikit di mata pasangan kita sering kita lihat. Jangan fokus kepada kesalahan pasangan. Semakin kita fokus kepada kesalahan pasangan, yang muncul adalah kebencian, amarah, dan perceraian akibatnya. Saya men-set otak saya, melatih, membingkai pikiran saya
untuk melihat kebaikan-kebaikan istri saya. Adakah kesalahannya? Ada. Kalau aku mau terus ke situ, maka kesalahannya makin banyak, makin besar. Karena ada power of focus. Tapi saya tidak mau fokus kepada kesalahan anak saya. Saya menjumpai orang, saya berjuang fokus kepada kebaikan orang ini. Saya sadar orang itu ada kesalahan. Oleh karena itu saya harapkan sama saudara, supaya setiap saudara fokuslah kepada kebaikan pasangan. Betul ada kekurangannya. Bagaimana Pak tentang kekurangannya? Katakanlah selingkuh, narkoba, memukul. Hadapilah dengan doa. Datanglah kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Takut akan Tuhan, sumber hikmat, hikmat diberikan Tuhan. Kedua, tetaplah menabur kebaikan kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Galatia 6 ayat 9, kalau engkau tidak jemu-jemu berbuat baik, maka engkau akan menabur dan engkau akan menuai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kalau engkau menabur kebaikan, kebaikan akan kau tuai. Pesanku sebagai hamba Tuhan, supaya saudara memaafkan pasangan yang punya kesalahan, mengampuni, komunikasi baik-baik. Nah, berikutnya coba lihat sini ada seorang ibu yang lagi berdoa di PowerPoint ini. Doa mengubah segala sesuatu. Bersyukur atas pasangan Anda. Artinya apa? Syukurilah kalau engkau sudah menikah, ada anak-anak, syukurilah. Tuhan berikan kau pasangan. Coba syukuri yang baik-baiknya aja yang ada. Pasanganmu ada, syukur, terima kasih. Syukuri ada anak-anak, terima kasih. Ada anak laki, ada anak perempuan juga syukuri. Atau belum punya anak juga ya syukuri. Apa yang ada lah syukuri. Syukuri mungkin ada rumah sederhana, ada sepeda motor, ada mobil, ada pekerjaan. Syukuri, syukuri, terima kasih. Udah 15 tahun menikah, 10 tahun, 5 tahun, atau 25, 30, dan selanjutnya. Syukuri. Baru setelah engkau bersyukur, itu dikatakan dalam Filipi 4 ayat 6. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam doa ucapan syukur. Jadi banyak bersyukur, banyak bersyukur. Jauhkan mengeluh dalam hidup ini. Mengeluh itu mengundang roh kematian dan mengundang energi negatif. Bersyukur itu mengundang roh kehidupan dan kekuatan ilahi. Semakin banyak bersyukur, ibu semakin kuat. Semakin banyak mengeluh, ibu semakin lemah. Life is choice. Pilihlah bersyukur. 1 Tesalonika dikatakan pasal 5 ayat 18. Bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan Kristus. Setelah kita bersyukur dalam doa, mintalah Tuhan mengubah diri Anda. Lihat di PowerPoint-nya jelas dikatakan di sini. Mintalah Tuhan mengubah diri Anda. Bukan kita minta Tuhan, ubahlah pasanganku, ubahlah anak-anakku. Enggak salah, tapi kurang pas. Lebih baik duluan kau minta, Tuhan ubahlah saya. Ubahlah saya, apa yang harus kurubah dari masalah ini. Ingat ya, dalam konflik suami istri, dua-duanya berperan. Ini yang sering orang anggap, oh dia kok yang selingkuh, dia yang salah. Oh dia kok yang mencuri, dia yang salah. Tidak, terjadinya sikap itu karena hasil adanya kolaborasi antara suami istri. Sedikit atau banyaknya. Saya dulu begitu, oh dia kok yang salah, aku pikir istriku yang salah, aku udah merasa benar. Setelah aku belajar pastoral konseling keluarga, tidak ada persoalan rumah tangga melibatkan satu orang. Selalu terlibat suami istri. Makanya saya belajar, Tuhan ubahlah saya. Apa yang perlu kurubah dalam diri saya. Apa yang tidak bisa kuubah, kuserahkan kepada Tuhan. Apa yang bisa kuubah, kuubah. Apa yang tidak bisa kuubah, kuserahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan fokus kepada perubahan pasangan. Biarlah Tuhan yang mengubah dia. Ingat yang sanggup mengubah manusia hanya Tuhan. Kita gak sanggup mengubah manusia. Kita hanya mampu mendoakan dia dan menyerahkan dia kepada Tuhan, memberkati dia dan terus berbuat baik. Jadi mintalah perubahan dalam hidupmu. Ya, keluargaku yang di YouTube, jangan fokus ya kepada perubahan pasanganmu. Jangan fokus kepada perubahan orang lain. Ingat, sebalok di matamu bereskan. Jangan berurusan dengan selumbar di mata orang dulu. Banyak balok di mataku, itu dulu kuangkat. Supaya ku tolong istriku mengambil selumbar di matanya. Ku tolong anak-anakku
selumbar di mata mereka. Selumbar itu artinya kecil kesalahan mereka. Kesalahanku banyak, aku harus bereskan. Jadi tanggung jawab ada pada saya. Pernikahan itu tanggung jawab. Apalagi seorang suami harus bertanggung jawab. Saudara, saya akhiri dengan kata, mari lalui semua ini bersama-sama. Setiap dari kita menikah dengan pasangan yang tidak sempurna. Kita menghadapi cobaan yang berbeda dan pergumulan yang berbeda. Tetapi masing-masing dari kita menghadapi kenyataan yang sama. Hidup sebagai orang yang tidak sempurna. Di dunia yang tidak sempurna dengan pasangan yang tidak sempurna. Dunia tidak sempurna, pasangan kita pun tidak sempurna. Belajar mencintai, belajar menghargai, dan bersyukur atas pasangan yang tidak sempurna itu adalah salah satu hal yang paling mengubah jiwa yang dapat Anda lakukan. Ini bukanlah perjalanan mudah, tapi ini menguduskan Anda. Dan marilah kita tetap berkomitmen untuk itu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba mau berdoa bagi jemaat yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada. Sadarkan kami berani memilih, berani menerima resiko. Mampukan kami mengajari anak-anak cucu kami, agar mereka hati-hati memilih pasangan. Dimulai dengan yang takut akan Tuhan, yang jiwanya sehat, yang tubuhnya juga sedapat-dapatnya sehat. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah orang tua yang sudah memilih pasangan. Mereka mungkin sudah punya pernikahan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Mereka sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Balang kemungkinan. Hamba-Mu berdoa, apa yang mereka telah putuskan, mereka telah diberkati dalam Tuhan Yesus, dalam pernikahan kudus. Mereka punya anak. Tuhan Yesus mampukan mereka bertahan atas pilihan mereka. Sampai maut memisahkan. Sampai kematian memisahkan. Tuhan, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Kami memilih pasangan yang tidak sempurna. Kami pun orang yang tidak sempurna. Sebagaimana Tuhan mengampuni kami, demikianlah kami mengampuni pasangan kami. Bapa di surga, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Berkati dan pulihkanlah keluarga demi keluarga. Berkati juga mereka yang sakit. Berkati juga mereka yang membutuhkan pekerjaan, keuangan, kesehatan mereka, Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada beberapa yang mereka yang butuh penjualan rumah supaya laku, Tuhan tolong juga. Membutuhkan dapat pekerjaan, Tuhan tolong. Membutuhkan dapat jodoh, Tuhan tolong dengan cara-Mu ya Tuhan. Membutuhkan dapat keturunan, Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau yang mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, kalau mau hubungi saya di 0811 637347. Di chat saja dulu ya, karena sudah jadwal saya makin padat, apalagi menjelang Natal seperti ini sangat padat sekali kegiatan saya. Tapi saya tetap balas di chat WA, kalau bisa via call saya akan usahakan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Shalom.